Sambil membolak-balik surat-surat yang berisi ungkapan niat baik itu, ia dengan santai melingkari beberapa bagian paragraf. Lihat ini. Yang Sin-Sin di sampingnya menjulurkan kepala untuk melihat. Kalimat ini, kami bersedia dalam sebagian bidang intelijen melakukan berbagi secara terbatas dengan negara Anda. Kenapa dilingkari? Kalimat ini, kalau diterjemahkan artinya, aku ingin mengubah permusuhan menjadi persahabatan, semua orang menjadi teman. Zhang Yi tersenyum sambil menuliskan sebuah huruf besar, heh, di atas kertas. Dan yang ini, ia kembali menunjuk salah satu baris pada telegram lain. Kami percaya bahwa negara Anda adalah kekuatan penting dalam menjaga stabilitas kawasan. Kalimat ini terdengar enak, bukan? Cukup pintar menjilat. Tapi kalimat berikutnya adalah, dalam hal ini, kami berharap negara Anda dapat lebih menahan diri dalam konflik di masa depan, serta memikul tanggung jawab lebih besar demi perdamaian secara keseluruhan. Saat mengatakan ini, ia mengangkat bahu. Kalau diterjemahkan, artinya, kami berharap ke depannya negara Huaxu, khususnya kamu, Zhang Yi, jangan lagi menggunakan kekerasan terhadap peradaban kuno lainnya. Paman Yu yang berada di sampingnya mendengus dingin. Terus terang saja, mereka mengakui kita bukan pihak yang mudah diganggu, tapi juga tidak rela melepaskan harga diri mereka. Mereka ingin menarik kita untuk bermain sandiwara bersama. Zhang Yi tersenyum acuh tak acuh. Kalau mau bermain, ya kita main saja. Ia merapikan semua telegram itu, lalu menyerahkannya kepada Yang Sin-Sin, yang bertanggung jawab atas urusan diplomasi. Balas suratnya, nadanya harus hangat, sikapnya harus tulus, tapi posisi kita harus tetap samar. Perbanyak kata memahami, menghormati, mengharapkan, dan kurangi kata berjanji, menjamin. Mereka ingin saling menghangatkan diri dalam kelompok, kita cukup mengangguk dulu. Soal nanti kita benar-benar duduk bersama di depan api, atau justru dimasak dalam satu panci. Itu tergantung kesempatan. Maksud Zhang Yi adalah, di permukaan mereka harus hidup rukun dengan pihak-pihak itu. Orang-orang yang perlu ditemui, jangan sampai terlewat. Jamuan yang harus dihadiri, juga jangan ditinggalkan. Foto bersama bisa dibuat tampak sempurna. Siaran pers bisa ditulis dengan sangat ramah. Namun semua orang dalam hati memahami, keharmonisan yang tampak seperti saling memandang tanpa rasa jemu, itu hanyalah lapisan tipis di bawah tekanan situasi yang tegang. Arus bawah yang sesungguhnya justru bergolak di bawah tiap negara. Negara Huaxu diam-diam terus berkembang. 5 peradaban kuno besar mengamati dengan hati-hati dari pinggiran. Seluruh kawasan itu seperti busur yang ditarik tegang. Selama ada yang sedikit saja menarik lebih kuat, anak panah akan melesat dan tidak diketahui siapa yang akan terluka. Dalam keseimbangan yang begitu rapuh ini, Zhang Yi kembali menempuh perjalanan menuju negeri bangsa naga. Bagaimanapun 5 negara peradaban itu menunjukkan niat baik, Zhang Yi memahami dari lubuk hatinya, yang bukan sejenis, hatinya pasti berbeda. Keinginan 5 negara besar itu untuk menghancurkan Huaxu tidak pernah padam. Mereka hanya untuk sementara mengubah sikap karena melihat kekuatan Zhang Yi serta perubahan pada Huaxu. Namun, bagaimana dengan masa depan? Situasi saat ini seperti masa musim semi dan gugur serta negara-negara berperang, penuh gejolak dan tipu daya. Zhang Yi pun tidak yakin Huaxu bisa terus menekan 5 peradaban kuno itu selamanya. Namun, apakah ia harus mengambil inisiatif untuk menyerang? Masih perlu mempertimbangkan banyak hal. Misalnya, bagaimana sikap berbagai kekuatan besar di seluruh dunia? Atau misalnya, jika benar-benar 1 melawan 5, seberapa besar peluang kemenangan Huaxu? Dan berapa harga yang harus dibayar? Dalam jangka pendek, ia tidak akan memulai perang, karena waktu berpihak pada mereka. Paling lama dalam 20-30 tahun, Lukeran akan mampu membuka hampir seluruh teknologi peradaban Zilue Shazhe dan para insinyur ras Yihen. Dengan begitu, Huaxu dalam bidang teknologi akan melonjak setidaknya ke tingkat kedua di dunia. Mengapa bukan tingkat pertama? Karena peradaban tingkat pertama lebih mengandalkan kekuatan individu para pengguna kekuatan super. Contohnya adalah bangsa naga. Dalam alam semesta yang dibangun dengan ether sebagai materi dasar, teknologi memang hanya jalan samping, sementara kesadaran adalah sesuatu yang abadi. Dengan pertanyaan-pertanyaan itu di dalam hatinya,
Zhang Yi memutuskan untuk mengunjungi bangsa naga dan meminta pendapat mereka. Ia menghubungi Heilong Yuanjing dan menyampaikan niatnya. Setelah melihat Zhang Yi, mata Heilong menunjukkan keterkejutan yang jelas. Perubahan kekuatan Zhang Yi tentu dapat ia rasakan. 2,5 tahun tidak bertemu, kekuatanmu ternyata telah meningkat sampai tingkat seperti ini. Tampaknya hadiah dari ras Yihen tidak sia-sia padamu. Zhang Yi merasa sedikit terkejut. Anda ternyata tahu? Lautan yang terdiri dari 148 miliar bagian esensi spiritual milik ras Yihen yang telah menyucikannya adalah rahasia besar. Ia semula mengira tidak ada yang mengetahuinya, namun Yuanjing justru mengatakannya. Yuanjing mendengus ringan. Hal-hal yang aku ketahui jauh lebih banyak dari yang kau bayangkan. Kalau bukan karena kau mendapat penguatan dari ras Yihen, batas kemampuanmu mungkin hanya sekitar 40.000 poin indeks kekuatan. Kalau tidak, bagaimana mungkin dalam waktu 10 tahun singkat, kau bisa menyamai akumulasi puluhan hingga ratusan tahun yang dicapai para jenius peradaban kuno dengan mengerahkan seluruh kekuatan ras mereka? Zhang Yi sangat terkejut sekaligus tersentuh. Kekuatan bangsa naga memang melampaui bayangannya. Namun, jika warisan ras Yihen begitu penting, mengapa dulu bangsa naga tidak ikut dalam ujian itu? Zhang Yi bertanya dengan heran. Yuanjing memandangnya seolah melihat orang bodoh. Kalian berani memasuki istana Tianyu karena ketidaktahuan yang membuat kalian tidak takut. Bagi peradaban tingkat dewa seperti itu, kami yang memahami latar belakangnya, siapa yang berani sembarangan memasuki wilayah mereka? Begitu masuk ke wilayah mereka, hidup dan mati kita berada di tangan mereka. Hanya kalian yang tidak tahu apa-apa, sehingga berani masuk dengan gegabah. Zhang Yi merasa malu. Memang, jika saat itu ras Yihen berniat membunuh mereka, tak satu pun dari mereka akan selamat. Yuanjing sendiri tidak terlalu iri dengan pengalaman luar biasa. Zhang Yi, ia hanya berkata datar. Ini adalah takdirmu. Hargai baik-baik anugerah itu. Ia membawa Zhang Yi menuju bawah pegunungan Qinling, menemukan titik simpul ruang untuk memasuki wilayah naga. Langit yang familiar kembali terbentang. Negeri bangsa naga tetap melayang di antara batas setengah nyata dan setengah ilusi. Langitnya dalam hingga hampir seperti tinta. Di kejauhan terdapat pulau-pulau terapung dan pegunungan yang terbalik. Sementara simbol-simbol naga mengalir di udara seperti galaksi. Namun yang berbeda dari sebelumnya, Fuxi tidak muncul. Yang menyambutnya adalah Bai Longzi yang mengenakan jubah putih bersih. Ia berdiri di tepi sebuah pulau terapung, rambut panjang terurai, tatapannya lembut, seluruh dirinya tampak seperti lukisan tinta yang sangat jernih. Kita bertemu lagi. Bai Longzi memandang Zhang Yi, di matanya mengalir cahaya aneh. Kau tampaknya telah berubah. Begitu kata-kata itu selesai, tiba-tiba ia mengulurkan tangan kanannya ke arah Zhang Yi dan mencengkeram dengan keras. Seluruh ruang seketika terdistorsi, dan Zhang Yi jelas merasakan tubuhnya tertarik mendekat ke arah Bai Longzi tanpa bisa menahan diri. Namun kali ini, ia tidak lagi bingung, tidak lagi tidak tahu apa-apa. Karena di mata kanannya, ia melihat jejak distorsi ruang. Ternyata selama ini, begitulah cara kemampuan Bai Longzi diaktifkan. Wilayah tanpa wujud. Zhang Yi segera mengaktifkan wilayah tanpa wujud dan mulai merebut kendali atas ruang ini secara berlawanan. Zhang Yi yang semula sudah berada di depan Bai Longzi, seketika tubuhnya tertarik menjauh hingga 5 kilometer. Pemandangan ini membuat Bai Longzi Yuanmo mengernyitkan alisnya. Tatapannya berubah menjadi aneh. Wajah Bai Longzi tetap mempertahankan ketenangan. Namun, bagi seorang jenius ras naga yang dingin dan penuh rasa percaya diri seperti dirinya, sedikit keterkejutan di matanya saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa besar guncangan di dalam hatinya. Peningkatan indeks kemampuan Zhang Yi memang sangat cepat, tetapi ia tidak terlalu memedulikannya. Indeks kemampuan tidak dapat sepenuhnya mewakili kekuatan tempur. Terlebih lagi, semakin ke tahap akhir, yang paling penting justru adalah penguasaan terhadap kemampuan itu sendiri. Sebagai contoh, segumpal kapas seberat 10 kg. Jika tidak dipadatkan, dilemparkan ke tubuh seseorang pun tidak akan menimbulkan apa-apa. Namun, sebatang jarum baja seberat beberapa gram saja bisa merenggut nyawa. Pada akhirnya,
Pertarungan para manusia berkemampuan khusus adalah tentang pemahaman mereka terhadap kekuatan dan ether. Oleh karena itu, jika 2,5 tahun yang lalu, dalam konferensi negosiasi 10.000 ras, ia bertemu Zhang Yi, maka meskipun indeks kemampuan mereka sama, Bai Longzi masih bisa menekan Zhang Yi dalam pertarungan dengan mengandalkan pemahamannya terhadap sistem ruang. Namun, Bai Longzi tidak bisa menerima kenyataan bahwa Zhang Yi hanya membutuhkan waktu 2,5 tahun untuk mulai menyusulnya dalam pemahaman terhadap kemampuan sistem ruang. Mengapa? Karena ia bukan hanya seorang jenius, tetapi juga memiliki sosok legendaris seperti Fuxi yang telah hidup selama ratusan juta tahun yang selalu membimbingnya. Tatapan Bai Longzi menjadi serius. Sementara itu, Zhang Yi, yang untuk pertama kalinya berhasil melepaskan diri dari kendali Bai Longzi, merasa sangat gembira di dalam hatinya. Keberadaan yang dulu terasa tak terjangkau, kini meskipun ia masih bisa merasakan kekuatan besar Bai Longzi, tidak lagi seperti dahulu, di mana ia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Bai Longzi kembali bergerak. Dengan dirinya sebagai pusat, seluruh ruang di sekitarnya beriak seperti kanvas. Ruang memiliki kelenturan, dapat dilipat dan diregangkan. Segala sesuatu yang berada di dalam ruang itu ibarat semut di atas sehelai kain sutra. Selama kain sutra itu diregangkan atau dilipat, meskipun semut itu tidak bergerak, posisinya tetap akan berubah secara pasif. Kekuatan ruang Bai Longzi jauh lebih kuat daripada Zhang Yi, membuat seluruh area di sekitarnya berada dalam domainnya. Zhang Yi tahu bahwa Bai Longzi sedang menguji kemampuannya. Tanpa ragu, ia langsung mengaktifkan kekuatan waktu di mata kirinya, jarum detik waktu. Dalam waktu 5 detik, semua pergerakan Bai Longzi berada dalam kendalinya. Mata kanannya melihat getaran ruang, melihat arah lipatan dan peregangan ruang. Meskipun ia tidak mampu melawan Bai Longzi secara langsung, ia bisa menghindar dengan mengandalkan kemampuan membaca pergerakan lawan lebih dahulu. Di mata orang luar, keduanya tampak tidak sedang bertarung. Bai Longzi hanya berdiri di tempat, sementara Zhang Yi, seperti titik cahaya yang terus berkilau, tiba-tiba muncul di suatu tempat, lalu sekejap kemudian muncul di tempat lain. Setelah 5 detik berlalu, konfrontasi itu pun berakhir. Tatapan Bai Longzi terhadap Zhang Yi perlahan kehilangan dinginnya, digantikan dengan sedikit pengakuan. Ia mengangguk pelan. Lumayan. Zhang Yi segera menangkupkan tangan dan berkata, "Terima kasih atas bimbingannya, Senior Bai Long." Ia telah melihat kekuatan Bai Longzi. Jika Bai Longzi benar-benar berniat menyerangnya, kemungkinan besar Zhang Yi hanya bisa menerima serangan tanpa perlawanan. Namun, Bai Longzi hanya menguji kemampuannya, berhenti tepat pada batasnya. Kemudian, Bai Longzi berkata kepada Zhang Yi, "Tuan Fuxi tidak dapat menemui Anda. Kali ini, saya yang akan mewakilinya untuk menyambut Anda." Dia tidak ada justru membuatku lebih santai. Zhang Yi tidak merasa kecewa. Bagaimanapun juga, sosok seperti Fuxi bukanlah seseorang yang bisa ditemui setiap kali ia datang. Beberapa hal dibicarakan dengan Bai Longzi pun sama saja. Zhang Yi berjalan berdampingan dengannya, memandang ke kejauhan, di mana bayangan naga berwarna perak melesat dari balik awan. Sambil berbicara, keduanya berjalan memasuki aula utama ras naga. Tempat ini tidak memiliki dekorasi mewah yang gemerlap seperti yang dibayangkan. Sebaliknya, ada keindahan yang sederhana, namun penuh keteraturan. Banyak perangkat teknologi tertanam dengan cerdik ke dalam struktur bangunan. Saluran energi dan susunan rune saling terjalin, menciptakan tampilan yang sekaligus modern dan kuno. Zhang Yi secara spontan menyentuh pilar koridor yang memancarkan cahaya samar. "Tingkat teknologi kalian tidak rendah sama sekali," katanya tak bisa menahan kekaguman. "Baik dalam pemanfaatan energi, pelipatan ruang, maupun pengemasan informasi, banyak hal yang sudah jauh melampaui kami. Namun, kalian meninggalkan banyak fasilitas untuk masyarakat." Ia melihat sebuah menara kecil di kejauhan yang digunakan untuk mengatur cuaca. Teknologi untuk memperbaiki lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup ada di mana-mana. Sebaliknya, teknologi yang benar-benar digunakan untuk perang justru sangat sedikit. Bai Longzi menoleh dan meliriknya.
apakah kamu datang untuk meneliti kekuatan pertahanan kami? Tidak, tidak. Zhang Yi melambaikan tangan. Aku hanya penasaran. Dengan teknologi kalian, membangun pasukan mekanik yang mampu menyapu dunia seharusnya hanya masalah waktu. Namun, makhluk mekanik kalian tampaknya sangat terkendali. Aku pernah melihat legiun topeng laba-laba di bumi. Kukira itu adalah unit tempur kalian. Zhang Yi tersenyum. Pertama kali ia melihat laba-laba berwajah manusia itu adalah di dekat piramida ungu di bawah pegunungan Qinling. Saat itu, para manusia berkemampuan khusus dari Huaxu yang tidak tahu batas kemampuan mereka datang berkelompok hanya untuk mengambil sepotong roh persembahan. Akibatnya, mereka dikejar oleh laba-laba berwajah manusia itu dengan sangat memalukan. Jika dilihat dari sudut pandang sekarang, laba-laba itu sebenarnya hampir tidak memiliki kekuatan tempur, bahkan tidak dilengkapi senjata. Baru kemudian aku tahu, sebagian besar robot laba-laba itu hanyalah model industri. Bai Longzi mengangguk. Legiun topeng laba-laba memang sebagian besar digunakan untuk industri dan pemeliharaan infrastruktur. Model tempur sangat sedikit dan memiliki banyak batasan. Kami memang tidak menjadikan makhluk mekanik sebagai alat utama perang. Ia berhenti sejenak, lalu berbalik dan duduk di atas platform batu giok yang melayang. Mengangkat tangan, memberi isyarat kepada Zhang Yi untuk duduk juga. Kedatanganmu kali ini, apa yang ingin kamu tanyakan? Aku pergi ke Mars. Zhang Yi tidak berputar-putar, langsung menceritakan secara singkat pengalamannya di Mars. Perjanjian insinyur yang ditinggalkan oleh ras Yihen. Sisa-sisa peradaban Sand River, beserta fragmen teknologinya. Bagaimana ia menggunakan semua itu untuk membawa Huaxu menuju jalur cepat peradaban mekanik? Sekarang, setengah tahun telah berlalu. Kami sudah merasakan manfaat dari pengembangan makhluk mekanik. Kekuatan negara meningkat pesat, medan pertahanan telah membentang hingga garis perbatasan, dan kemampuan persenjataan seluruh rakyat meningkat secara signifikan. Namun, seiring itu, kekhawatiran juga semakin banyak. Ia menatap Bai Longzi. Aku ingin tahu, apakah jalan yang kuambil ini, mengembangkan peradaban mekanik sepenuhnya, adalah pilihan yang benar. Kalian, ras naga, jelas memiliki kemampuan untuk membangun pasukan mekanik, tetapi hanya mempertahankan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat. Apakah kalian sudah melewati tahap ini sebelumnya? Bai Longzi mendengarkan dengan tenang, lalu terdiam cukup lama. Kamu bertanya kepadaku, apakah jalan yang kamu tempuh itu benar? Ia berkata pelan. Namun, jawabannya sejak awal memang tidak ada padaku. Alam semesta telah ada selama sekitar 138 miliar tahun. Bumi telah ada selama sekitar 4.600.000.000 tahun. Dalam rentang waktu yang begitu panjang, jumlah peradaban yang pernah lahir jauh lebih banyak daripada yang bisa kamu bayangkan saat ini. Ketika berbicara tentang sejarah alam semesta dan perkembangan berbagai peradaban di planet bumi dari generasi ke generasi, Bai Longzi menguasainya seperti menghitung harta karun di tangannya sendiri. Lagi pula, di sisinya ada sosok yang setara dengan fosil hidup. Selain itu, sejak ratusan juta tahun yang lalu hingga hari ini, peradaban ras naga bukan hanya tidak pernah terputus, tetapi kekuatannya juga selalu bertahan di tingkat puncak. Ada peradaban yang mengembangkan teknologi hingga batas ekstrim, ada yang menjunjung tinggi spiritualitas, dan ada pula yang hanya menyala sesaat dalam kekacauan, lalu padam dalam keheningan. Setiap generasi peradaban memiliki jalannya sendiri dan juga memiliki hasil yang berbeda. Namun, tidak satu pun dari hasil itu yang bisa dengan sederhana dikategorikan sebagai benar atau salah. Ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah langit yang begitu dalam hingga tak terlihat dasarnya. Bahkan ras naga kami pun tidak berani mengatakan bahwa kami telah melihat semua jawaban. Jika kau bersikeras ingin bertanya bagaimana harus memilih, aku hanya bisa mengatakan yang benar-benar bisa terus melangkah hingga akhir bukanlah peradaban yang berlandaskan teknologi, melainkan peradaban yang berlandaskan manusia. Zhang Yi sedikit mengernyit. Berlandaskan manusia?
Tapi menurutku, manusia terlalu rapuh. Umurnya pendek, tubuhnya lemah, emosinya mudah bergejolak. Jika tidak mengandalkan peradaban dan teknologi, dalam posisi ekologi alam semesta, manusia bahkan tidak sebanding dengan seekor makhluk buas tingkat tinggi. Yang kau katakan tidak salah. Bai Longzi mengangguk. Dalam ranah material murni, manusia memang rapuh. Namun, hakikat alam semesta tidak pernah hanya sebatas materi. Materi akan musnah, bintang akan padam, ruang dan waktu akan runtuh. Satu-satunya yang benar-benar mendekati keabadian adalah pikiran. Adalah kehendak, pemikiran, emosi, dan pilihan yang terkumpul dari tak terhitung banyaknya kehidupan. Adalah hasrat yang memiliki arah. Ia menatap telapak tangannya, seolah melihat sesuatu yang menembus dagingnya berupa cahaya. Kau bisa menyebutnya sebagai kekuatan pikiran, atau menyebutnya citra batin, medan kehendak. Nama tidak penting. Yang penting adalah, itulah warna dasar sejati dari alam semesta. Teknologi adalah alat. Mesin adalah kerangka luar. Keduanya bisa membuat kalian melangkah lebih jauh, melihat lebih tinggi, bahkan berdiri sejajar dengan bintang-bintang. Namun jika suatu hari alat itu berbalik menjadi tuan, jika peradaban menyerahkan seluruh nilai pada komputasi dingin dan efisiensi semata, maka itu sama saja dengan secara aktif memutus hubungan dengan hakikat alam semesta. Peradaban seperti itu, meskipun kuat untuk sementara, pada akhirnya akan kehilangan kualifikasi dalam permainan tingkat yang lebih tinggi. Zhang Yi terdiam. Ini bukan pertama kalinya ia mendengar pernyataan seperti itu. Dalam beberapa catatan pecahan yang ditinggalkan oleh ras Yihen, juga pernah disebutkan peringatan serupa, hanya saja saat itu ia belum memiliki pemahaman yang sedalam sekarang. Jadi, itulah sebabnya ras naga dengan sengaja menekan perkembangan kehidupan mekanis? Hanya menyisakan teknologi yang benar-benar meningkatkan kehidupan, sementara perang ditangani sendiri? Sebagian alasannya memang begitu. Bai Longzi mengakuinya dengan tenang. Sebagian lainnya, karena kami pernah melihat seperti apa jadinya ketika peradaban mesin lepas kendali. Itu bukan pemandangan yang ingin kau lihat sekarang. Ia tidak menjelaskan lebih jauh. Namun, bayangan yang sekilas melintas di kedalaman matanya membuat hati Zhang Yi sedikit menegang. Setelah beberapa saat hening, Zhang Yi mengganti topik. Kalau begitu, aku ingin bertanya sesuatu yang lebih realistis. Saat ini, 5 peradaban kuno besar di sekitar Huaxu memiliki sikap yang sangat ambigu terhadap kami. Di permukaan mereka berbicara indah, tapi di balik layar, semua orang tahu ada gerakan kecil yang tersembunyi. Jika suatu hari nanti kami benar-benar memutuskan untuk berperang dengan mereka, apa yang akan terjadi? Zhang Yi mengajukan pertanyaan terbesar di dalam hatinya. Ia hampir yakin bahwa di masa depan, perang dengan 5 peradaban kuno di sekitarnya tidak bisa dihindari. Namun, ia harus mempertimbangkan akibatnya. Bai Longzi tidak langsung menjawab. Ia menatap ke kejauhan. Di kedalaman kehampaan di sana, tampak beberapa bayangan cahaya samar saling bersilangan, seperti raksasa di kejauhan yang bergerak perlahan. Kau kira, yang sedang menargetkan kalian sekarang hanya 5 ras peradaban kuno itu? Ucapnya pelan. Sebenarnya, mereka hanyalah lapisan permukaan yang mudah terlihat. Yang benar-benar mengawasi kalian tidak berada di daratan ini. Zhang Yi menyipitkan matanya. Maksudmu, di belakang mereka masih ada pihak lain. Ras naga dulu juga memiliki musuh. Bai Longzi tidak secara langsung mengakui, juga tidak menyangkal. Menjelang berakhirnya era sebelumnya, kami pernah bersaing dengan beberapa ras tingkat puncak yang melampaui batas. Itu adalah permainan yang berada di luar pemahaman sebagian besar ras di dunia ini. Kami menang sedikit, tetapi musuh kami tetap ada dan tetap kuat. Angin di luar aula tiba-tiba bertiup lebih kencang. Dari kejauhan terdengar samar auman naga. Pandangan-pandangan itu tidak pernah benar-benar berpaling. Bai Longzi menatap Zhang Yi. Apa yang kau lakukan di Mars? Peradaban mesin yang kau kembangkan di Huaxu, serta variabel baru yang terbentuk di daratan ini. Semuanya membuat kekuatan lama kembali memusatkan perhatian. Mereka tidak mudah turun tangan secara langsung.
maka mereka akan memilih beberapa perwakilan yang tampak masuk akal. Misalnya, 5 ras peradaban kuno yang kau sebutkan itu. Setelah mendengarnya, hati Zhang Yi justru menjadi tenang. Mungkin karena ia memang tidak terlalu terkejut dengan adanya pihak di balik layar. Jadi maksudmu, aku tidak boleh bertindak gegabah? Harus berpura-pura bersama mereka dan mempertahankan keadaan saat ini? Bukan. Bailongzi menggeleng. Apapun yang ingin kau lakukan, lakukanlah. Jalan ini adalah pilihanmu sendiri. Namun, sebaiknya kau memegang satu prinsip kebenaran. Bahkan di antara peradaban tingkat puncak, keharmonisan di permukaan tetap harus dijaga. Siapapun yang lebih dulu merobek kebenaran di permukaan itu, dialah yang harus membayar harga. Ia berhenti sejenak, nadanya menjadi lebih serius. Kau bisa melawan, bisa bertempur, bahkan bisa menghancurkan negeri mereka. Tapi kau harus memastikan bahwa ketika semua debu telah mengendap dan orang-orang menoleh kembali melihat sejarah ini, dari sudut pandang seorang pengamat akan terlihat bahwa merekalah yang salah lebih dulu dan kau hanya bereaksi. Meskipun keadilan seperti itu, menurutmu terasa munafik dan dibuat-buat. Namun dalam aturan permainan tingkat yang lebih tinggi, itu memang ada dan sangat penting. Selama kau memegang kebenaran ini, bahkan jika kau menghancurkan seluruh benua, para pemain sejati akan bertindak jauh lebih berhati-hati. Zhang Yi perlahan mengangguk. Intinya, perang boleh dilakukan. Tapi harus membuat orang lain merasa bahwa kau dipaksa sampai ke titik itu. Bukan kau yang memecah kebuntuan dan memulai perang. Bailongzi tersenyum. Kau memahami dengan cepat. Aku hanya memberimu sebuah saran. Namun jalan yang sebenarnya tetap harus kau tempuh sendiri. Cahaya di dalam aula perlahan berubah. Alat pengukur waktu kuno milik ras naga memproyeksikan bayangan yang bergerak perlahan di langit-langit. Zhang Yi berdiri, lalu sedikit membungkuk ke arah Bailongzi. Terima kasih atas bimbingannya. Meskipun terdengar seperti menyuruhku tetap mengikuti aturan sambil melakukan hal besar. Namun, aku kira aku sudah memahaminya. Bailongzi memandang Zhang Yi. Nada suaranya tetap dingin seperti biasa, tetapi kini mengandung sedikit makna bimbingan yang lebih penuh perhatian dibanding sebelumnya. Karena di mata Bailongzi, Zhang Yi yang sekarang bukan lagi seseorang yang hanya membawa masalah, melainkan seorang junior yang patuh dan sangat berbakat. Bailongzi adalah seorang jenius luar biasa. Dalam seluruh sejarah ras naga selama ribuan tahun, ia termasuk yang terbaik, sehingga jarang sekali ia memandang orang lain dengan serius. Namun, seorang jenius terhadap jenius lainnya akan selalu memiliki sedikit rasa saling menghargai. Jika kau hanya mengikuti jalur yang sudah ditetapkan, maka tidak akan ada yang repot-repot menghalangimu. Justru karena kau mungkin akan mengubah sesuatu, maka ada orang-orang yang mengawasimu. Aku berharap pada akhirnya, kau tidak mengkhianati niat awalmu sendiri. Zhang Yi berulang kali mengucapkan terima kasih atas bimbingan Bailongzi. Hatinya pun menjadi sedikit lebih tenang. Perkataan Bailongzi sebenarnya memberitahunya bahwa selama negara Huaxu dapat berdiri di atas kebenaran, maka mereka tidak perlu takut apapun. Bahkan jika perang pecah, ras naga akan menjadi pendukung kuat bagi mereka. Kalau begitu, tampaknya peradaban dan tatanan bukanlah sesuatu yang tidak ada. Hanya saja, kau harus memiliki kekuatan yang cukup untuk berhak berbicara tentang aturan. Zhang Yi memahami dalam hatinya. Hal ini tampaknya tidak jauh berbeda dengan bumi sebelum datangnya zaman es dahulu. Ia pun berpamitan kepada Bailongzi, berbalik meninggalkan aula besar, dan berjalan menyusuri jembatan terapung seperti saat ia datang. Di bawah kakinya terbentang lautan awan tanpa batas, sementara bayangan naga di kejauhan tampak samar-samar. Ia menoleh kembali, melirik negeri ras naga yang kuno dan sunyi itu, hatinya dipenuhi perasaan yang tak terhingga. Naga hitam telah menunggu Zhang Yi di luar. Ia memang selalu berwatak santai dan tidak menyukai keterikatan. Karena itu, meskipun memiliki bakat yang setara dengan Bailongzi, ia jarang ikut campur dalam urusan ras naga. Namun, setelah menyaksikan sendiri perubahan negara Huaxu selama lebih dari 600 tahun, ia tetap memiliki perasaan khusus terhadap manusia kecil di tanah itu.
Rasanya seperti bermain game sandbox, menikmati proses membesarkan sesuatu. Hei, bocah Zhang Yi, apa saja yang kalian bicarakan? Yuan Jing bertanya sambil tersenyum. Zhang Yi menjawab dengan jujur. Tentang masa depan, tentang perang dan perdamaian antara negara Huaxu dan ras-ras peradaban kuno di sekitarnya yang mengincar dengan penuh ambisi. Yuan Jing mengangkat alisnya. 1 lawan 5, itu cukup merepotkan. Zhang Yi mengangkat bahu. Jika tidak diperlukan, aku tidak ingin berperang. Tatapannya berkilat. Namun, jika ada yang ingin menghancurkan tanah airku, merusak kehidupan damai dan bahagia milikku, aku pasti akan membuat mereka membayar harganya. Plak! Plak! Naga hitam bertepuk tangan. Bagus, penuh semangat. Aku suka. Keduanya pun meninggalkan wilayah naga. Naga hitam kembali ke Shengjing, sementara Zhang Yi mengaktifkan domain Wuxiang untuk bergegas pulang. Udara dan cahaya yang familiar dari kota Tianhai menyambutnya. Tak lama kemudian, seseorang datang menghampiri untuk melaporkan intelijen terbaru. Telegram diplomatik dari 5 peradaban kuno kembali bertambah beberapa surat. Zhang Yi menerima telegram itu, membolak-baliknya sekilas, dan perlahan menyunggingkan senyum di sudut bibirnya. Menduduki posisi kebenaran. Ya, ia mengulang dalam hati perkataan Bai Longzi. Kalau begitu, mulai sekarang, mari kita mainkan sandiwara ini dengan baik. Waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap, 2 tahun pun telah berlalu. Jika dibandingkan dengan usia alam semesta yang mencapai 138 miliar tahun, waktu ini bahkan tidak layak disebut sebagai sebuah tanda baca. Namun, bagi seluruh negara Huaxu, 2 tahun ini sudah merupakan perubahan yang mengguncang langit dan bumi. Indeks kemampuan Zhang Yi diam-diam meningkat hingga mencapai 58.000 poin. Angkanya tampak hanya bertambah beberapa ribu, tetapi bagi mereka yang benar-benar memahami maknanya, mereka sudah tidak lagi mempermasalahkan nilai spesifik tersebut. Karena dibandingkan dengan angka indeks kemampuan yang dingin itu, yang lebih menakutkan adalah perlengkapan tambahan yang ia miliki. Baju tempur Kaisar Putih mengalami perombakan besar dalam 2 tahun ini. Material dari armor penghancur telah ditempa oleh lukeran, dipalu dan dilas ke dalam kerangka baju tempur, kemudian melalui tak terhitung penyesuaian mikro dan pengujian berulang, hingga akhirnya membentuk sesuatu yang sekaligus tampak seperti zirah dan juga seperti wadah ketuhanan, sebuah monster. Di kalangan rakyat negara Huaxu, mitos kekacauan tentang dirinya juga semakin dibesar-besarkan dalam 2 tahun ini. Ada yang menggambarnya membelah langit berbintang dengan satu tebasan pedang. Ada yang menulis bahwa ia menghancurkan pohon dunia dengan satu pukulan. Bahkan ada yang langsung menggambarnya sebagai penguasa akhir yang berjalan keluar dari retakan alam semesta. Gerakan deifikasi memang membutuhkan deskripsi yang berlebihan seperti ini untuk menghilangkan sifat manusia dan menjadikannya sosok dewa yang maha kuasa tanpa cacat. Menurut alur normal, pada tahap ini seharusnya mulai dibangun kuil-kuil, didirikan patung emas, dan berjalan di jalur peradaban. Iman yang tulus akan membawa keajaiban. Namun, Zhang Yi mematikan semua itu sejak awal. Ia tidak mengizinkan siapapun membuat patung dirinya, juga tidak mengizinkan adanya lukisan resmi untuk dipuja. Apalagi menyetujui gelar-gelar seperti tahta Dewa Kaisar Zhang yang terdengar kekanak-kanakan. Kalau mau memuja, silakan. Tapi jangan membuat patung dengan wujudku, pujalah baju tempurku saja. Ia memberi perintah dengan sangat serius. Ling pernah mengingatkannya bahwa kekuatan iman memiliki banyak kelemahan dan jangan pernah bergantung padanya. Dan para tokoh besar dari peradaban tingkat tinggi yang ia ketahui juga tidak menggunakan hal semacam itu. Meskipun Zhang Yi tidak memahami prinsipnya, ia tahu bahwa ia harus belajar dari yang kuat. Maka, cerita yang beredar di masyarakat pun berubah menjadi versi lain. Baju tempur Kaisar Putih digambarkan bersinar terang, dan baju itu sendiri diberi makna simbol pelindung Huaxu. Berbagai doa, keyakinan, dan rasa syukur perlahan diarahkan untuk melekat pada baju tempur tersebut. Kekuatan iman pun terbentuk secara diam-diam. Namun yang terkumpul bukanlah pada manusia, melainkan pada benda.
Ketika baju tempur Kaisar Putih dikenakan oleh Zhang Yi, kekuatan pikiran yang melekat pada baju itu akan beresonansi dengan medan kemampuan miliknya. Di tanah negara Huaxu, selama masih ada orang yang percaya bahwa baju tempur Kaisar Putih tak terkalahkan, maka kekuatan iman itu akan terus mengalir tanpa henti. Dengan demikian, di wilayahnya sendiri, ia bahkan mampu bertarung secara langsung melawan lawan yang baru saja memasuki tingkat ratu. Namun begitu, ia meninggalkan negara Huaxu. Tanah, kehendak kolektif, dan narasi mitos tidak lagi berada di bawah kakinya. Sehingga kekuatan iman itu akan dengan cepat melemah. Tetapi itu seperti jimat yang bisa dibawa kemana-mana. Bahkan di tempat lain, ia masih bisa memperoleh peningkatan kekuatan yang luar biasa dalam waktu singkat. Hanya saja, semua orang tahu bahwa hal seperti ini tidaklah gratis. Yang dipinjam adalah keberuntungan seluruh tanah dan kekuatan pikiran seluruh bangsa. Zhang Yi sangat memahami hal ini, sehingga ia selalu menggunakannya dengan sangat terkendali dan tidak pernah benar-benar menunjukkan kekuatannya di depan publik. Seiring dengan pertumbuhannya, kekuatan teknologi dan nasional negara Huaxu juga berkembang pesat. Dalam 2 tahun ini, Lu Keran hampir tidak pernah benar-benar beristirahat. Manual insinyur yang ditinggalkan oleh ras Yihen, serta cetak biru teknologi dari peradaban penjara pasir, satu persatu berubah dari desain virtual menjadi benda nyata yang dingin dan presisi. Ia sepanjang tahun berkutat di laboratorium dan bengkel kendali utama, berdiskusi dengan para insinyur makhluk mekanis, serta menghitung efisiensi penggunaan setiap batu energi bersama Departemen Energi. Selama 2 tahun penuh, kekuatan nasional negara Huaxu, terutama dalam bidang teknologi, dipaksa meningkat hingga mencapai tingkat yang terlihat tidak seperti berasal dari era ini.